rumah sakit di Malaysia gitu udah jadi kayak trip lagi liburan. Jadi hotel semua disiapin, jadi kita tinggal duduk dan fokus pada kesehatan kita. Semua Nanti sudah untuk diuruskan ya. pulang pergi hotel dan rumah sakit itu sudah ada yang mengantar gitu. Tapi Canggih Bang ya, Neza, catat lah ya, ramai orang yang ke sebenarnya apa sana. sih Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Hei sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Nah sahabat, kali ini saya akan membuat video reaction dan ditemani oleh anak saya lagi. Halo Dek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan membuat video reaction dari channel siapa Dek? Channel jalan-jalan. Tajuknya? Harum nama Malaysia di mata pemberita TV di Indonesia. Oh, nah ini tentang apa ini kira-kira? Ini tentang pengobatan sih. Pengobatan ya. Iya, Nah, ini betul. tentang pengobatan sahabat. Mengapa ramai orang Indonesia yang berobat ke luar negara, utamanya ke Malaysia? Dia pernah nggak melihat orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, terutama di Malaysia? Pernah, sering artis-artis pun juga berobatnya juga ke luar negeri. Ke luar juga. negeri ya. Kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura ya. Iya, betul. Nah, ini mesti ada masalah kenapa ya, Dik ya? Iya, pasti. Pasien Indonesia banyak yang berobat ke sana ya. Ke sana, iya. Nah, seperti apa video lengkapnya? Jom kita tengok bersama. Play, Dik. Fasilitas kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan di tanah air. Ada 3 hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di ya? Indonesia, seperti masalah infrastruktur, masalah Infrastruktur, distribusi, dan distribusi. masalah pendanaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih ramai-ramai berobat ke negara tetangga. Lantas seperti apa langkah pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas? Langsung saja kita bahas dalam Doyan Berobat di Luar Negeri, Warga Plus 62 Doyan itu Berkaya maksudnya Malaysia. Ini kita lihat slide yang Suka pertama. ya? Kira Ya, warga Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Malaysia dari sektor kesehatan. Hal ini karena pasien rumah sakit di negeri jiran ramai berasal dari Indonesia. Bank Investasi Afin Huang dan perusahaan investasi Daiwa ini dalam laporannya mengenai prospek sektor kesehatan Malaysia mengungkapkan ya, kontribusi pasien dari Indonesia itu sangat penting. Afin Huang dan Daiwa mengungkapkan fenomena ini terjadi karena kedekatan geografis, kesamaan bahasa dan budaya, serta harga layanan medis di geografis, Malaysia kesamaan budaya, yang relatif bahasa. lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Thailand. Dominasi pasien yang berasal dari Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, bahkan terus terjadi peningkatan. Perusahaan konsultasi Alvarez and Marshall mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. 60%. Sementara pada 2011 kontribusi sebesar 57%. Ini kita lihat ya. Dari Cina kita lihat kontribusinya 5%, lalu India 3%, Jepang 2%, Inggris 2%, dan negara lainnya 2% kalau digabungkan. Tapi kota mana aja yang menjadi penyumbang terhadap volume pasien di Indonesia? Nah, kota dan mana juga saja? perawatan apa saja yang dipilih? Kita lihat slide berikutnya. Ya, pasien dari Indonesia ini berkontribusi terhadap 50% volume pasien dari rumah sakit di Penang. yang berasal dari luar 50%, negeri. separuh sendiri ya. Kebanyakan warga Medan dan Aceh yang memang memanfaatkan layanan kesehatan dari Penang. Kemudian kontribusi warga dari Indonesia terhadap volume pasien rumah sakit di Kuala Lumpur ini mencapai 40% ya. Bayangin aja warga dari Jakarta dan Surabaya ini yang paling banyak berobat ke ibu kota Malaysia Dari kampung kita ya, tersebut. dari negeri Adapun kita lah kota ya, Malaysia Jawa yang Timur ya, dituju Surabaya, oleh masyarakat yang paling Indonesia banyak. untuk mendapatkan fasilitas kesehatan adalah rumah sakit yang berada di Penang dan Kuala Lumpur dengan tujuan berobat yang beragam gitu ya. Ini kita lihat asal kotanya ya. Ini ada Medan, kontribusinya 45 sampai 50%. Lalu kita lihat Aceh 25 sampai 30% dan lainnya juga sama sekitarannya 20 hingga 30%. Lalu kalau kita lihat gitu ya, dari asal kota ke Kuala Lumpur ini dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini kontribusinya sangat banyak sekali pemirsa. Kita dari lihat Jawa Jakarta, yang banyak Bandung ya. kontribusinya Jakarta, di Bandung, 75%, lalu Jawa Timur. Surabaya 5 hingga 10%,
dan kota lainnya jika digabungkan 15-20%. Nah, ini kalau misalkan dari kota tujuannya, ini pilihannya di Rumah Sakit Penang itu ada Island Hospital, Gleneagles, Island Longguan, Gleneagles. terus ada Penang Adventist and Pantai Hospital Penang. Nah, Pantai. lalu kita lihat Kuala Lumpur ada Gleneagles, Pantai, lalu ada Prince Court dan juga KPG. KPG. Dan kota-kota lainnya banyak sekali pemirsa pilihannya, ada Mahkota Medical Center atau di Malacca, KPG, Johor, and Regency Specialist Hospital Johor. Ini kalau kita lihat banyak perawatannya beragam, dan kalau kita lihat dari Kuala Lumpur ini khusus kardio. Di kardiologi apa? Kardiologi kayaknya yang spesialis jantung sama pembuluh darah kayak gitu-gitu Oh, jadi berkenaan dengan jantung dan pembuluh darah ya. Iya, Berarti betul. termasuk apa? Darah tinggi dan sebagainya ya. Mm-mm. Oh ya. Lanjut sobat. Logis saja. Jadi bahkan itu jadi rumah sakit di Malaysia gitu udah jadi kayak trip lagi liburan. Jadi hotel semua disiapin, jadi kita tinggal duduk dan fokus pada kesehatan Oh, kita. semua Nanti sudah untuk diuruskan ya. Pulang pergi hotel dan rumah sakit itu sudah ada yang mengantar gitu. Tapi Canggih ya, pemirsa, catat lah ya, ramai orang yang ke sebenarnya sana. apa sih alasan warga Indonesia begitu ya beralih ke rumah sakit luar negeri, khususnya Malaysia ini? Kita boleh cek faktanya di slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, alasan warga Indonesia ke rumah sakit luar negeri termasuk Malaysia alasannya? adalah karena kurangnya infrastruktur dan kualitas dari layanan kesehatan di Indonesia. Jadi Oh, Alvarez itu dan alasannya. Marshall dalam penelitiannya mengungkapkan nih bahwa setiap tahun sekitar 2 juta warga Indonesia berpergian ke luar negeri untuk pemeriksaan dan pengobatan medis. Tahu nggak, ini menghabiskan sekitar 9 miliar US dollar Berapa itu? atau sekitar 138,6 triliun rupiah. Fenomena ini 138 mendapatkan sorotan dari Presiden triliun. Joko Widodo, yang mana ia juga mengungkapkan masih banyak masyarakat yang sakit berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia ini sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Oh, ya. padahal banyak ya. Jokowi juga menyebut nih, pemerintah sangat mendukung pembangunan rumah sakit untuk membangun infrastruktur kesehatan Indonesia yang saat ini masih jauh tertinggal. Ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rasio tempat tidur per kapita secara keseluruhan di Indonesia saat ini adalah 1,38 ya. Ini kita lihat ada triliun. Ini kalau misalkan kita lihat, jadi ini per 1000, jadi tempat tidur per 1000 di 2023. Meskipun jumlah tersebut sudah sesuai dengan standar Per 1000 Organisasi orang Kesehatan satu tempat tidur Dunia, berarti ini ya? yakni 1 per 1000. Namun di beberapa wilayah masih di bawah itu, seperti Papua Tengah 0,7 per 1000 nggak sampai. penduduk, lalu ada Papua Pegunungan 0,4 per 1000 penduduk. Belum lagi di Indonesia mengalami kekurangan jumlah dokter. Oh, Hal iya, ini dokter terlihat dari berkurang. rasio dokter terhadap penduduk yang cukup kecil. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Our World in Data, ini rata-rata rasio dokter per 1000 penduduk di dunia ini yakni di angka 1,75 pada tahun 2017. Artinya terdapat 175 dokter per 100.000 penduduk. Sementara di Indonesia sendiri pada 2019 ini rasio dokter terhadap 1000 penduduk hanya 0,47. Tak sampai 1. Jauh sekali lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Jadi dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk. Nah, Padahal jika harusnya dilakukan berapa? 100 lebih ya? 100 Indonesia lebih. ini berada di posisi 147 dari 205 negara di dunia atau peringkat ke-8 di Asia. 8 ya. Lantas seberapa banyak sih jumlah tenaga medis di tanah air ini? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya. Saat ini jumlah tenaga medis dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia sebanyak 200. Ini kalau kita lihat ya. Ini tenaga medis 276 gitu ya. Atau kebalik ya. Ini 67 ya. Ini ada segini banyak ya, ada 200 ribuan orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per 2024 ini ada 281 juta orang. Nah, standar World Health Organization sendiri untuk rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter. Ini 1 dokter, ini WHO ya. Jadi 1 banding 1000. Jadi sementara dengan jumlah yang ada, rasio existing Indonesia hanya 0,72. Tak sampai ya, kurang Dengan berarti. kata ya. lain, Indonesia ini membutuhkan sekitar 78.600-an ya. Ini kalau kita lihat dokter untuk mencapai standar WHO. Nah, rasio yang sangat rendah ini WHO itu Organisasi terbelakang Kesehatan Dunia ya? jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Saat ini hanya 3 negara yang memenuhi standar WHO, yakni Singapura,
Malaysia, dan juga Brunei. Nah, jumlah dokter spesialis ini pun di Indonesia ya terpantau sangat mengkhawatirkan. Jadi kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi dan dibutuhkan waktu lama untuk menutup kekurangan tersebut. Jadi secara distribusi dokter spesialis ini 59% terkonsentrasi gitu ya di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan lebih dari 30 provinsi di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Jadi berarti nggak merata ya? Karena itu dibutuhkan sekitar 2.700 lulusan spesialis per tahun untuk menutup gap yang ada saat ini ya. Lantas apa sih sebenarnya jurus pemerintah nih agar warganya tidak berbondong-bondong berobat ke negara Nah, apa yang dilakukan? Kita boleh cek slide berikutnya. Ya, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono Harbuono gitu ya, ini berkomitmen untuk meningkatkan minat masyarakat pada health tourism di tanah air. Salah satunya dengan model pelayanan tematik, jadi sehingga masyarakat bisa memilih layanan berdasarkan keluhannya gitu ya. Selain itu memberikan pelayanan yang baik juga menjadi poin penting agar masyarakat mau berobat di dalam negeri. Jadi menurut Dr. Dante selama ini masyarakat Indonesia masih kurang nyaman nih ketika berobat di sini gitu ya. Selain itu Dr. Dante juga menyebut kualitas dan SDM yang memadai. Nah ini penting banget begitu ya pemirsa, karena memang di Indonesia ini sebenarnya nggak kalah kualitasnya dengan dokter luar negeri begitu sebenarnya. Nah selain itu kalau kita lihat biaya pengobatan yang lebih murah ini menjadi alasan masyarakat masih berobat ke luar negeri. Untuk itu produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri ini diharapkan juga masih bisa ditingkatkan lagi begitu ya pemirsa. Masalah peralatan juga ya. Menarik sekali gitu. Tadi alasan ya mengapa warga RI ini berbondong-bondong ke negeri jiran untuk berobat, malah memperkaya negeri Malaysia gitu. Tentu kita berharap agar layanan kesehatan di tanah air kita ini ke depannya semakin lebih baik lagi. Jumlah dokter terus ditingkatkan serta obat dan alat kesehatan di dalam negeri terus di-upgrade gitu ya. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi berobat ke luar negeri. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Jalan-Jalan. Nah itulah sahabat video reaction kami bersama dengan anak kami Indi di channel apa tadi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah ternyata mengapa sahabat pasien Indonesia banyak yang berobat ke luar negara, tepatnya di Malaysia sahabat. Bahkan mencapai berapa tadi pasien dari Indonesia? 60% ya, 60%. Dan itu didominasi pasien daripada Jawa ya. Nah diantara salah satunya mereka tuh merasa kurang puas dengan peralatan ya. Dengan peralatan dan biaya ya. Biaya. Nah mudah-mudahan dengan adanya hal ini sahabat boleh menjadi motivasi atau perbaikan bagi rumah sakit atau dokter di Indonesia supaya pasien-pasien ini mau berobat ke Indonesia dalam negeri ya. Iya, dalam negeri. Loh, dulu kan ayah pernah dirawat di rumah sakit. Di hospital ya? Di hospital kan ya. Nah itu gimana ya? Oh iya, jadi untuk pengobatannya, terus untuk biayanya, gimana? Terus perawatan dokternya itu ya. Nah betul sahabat, apa yang ditanyakan oleh anak saya tadi, bahwasanya dulu saya pernah jatuh dari motor dan dirawat di hospital Seremban, tepatnya di hospital Tuanku Jafar sahabat, yang ada di Seremban. Jadi memang pengalaman saya semasa saya dirawat kurang lebih dalam 2 minggu dek. 2 minggu di sana itu sahabat betul-betul meskipun kita sebagai orang pendatang atau orang asing ya, pekerja asing, kita betul-betul dilayan dengan sangat baik deh. Jadi tidak ada bezakan antara pesakit tempatan dengan pesakit luar negara, orang asing itu. Jadi mulai dari perawatan dokternya, susternya, semua memang betul-betul kita dilayan sangat puas hati lah. Dan mengenai biaya perobatannya juga, nah kebetulan saya dulu biaya perobatannya ditanggung oleh Kilang. Oleh company. Nah sekian dulu sahabat video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya dan anak saya Indi mohon diri. Terima kasih, jangan lupa terus sokong channel Tamaji Seruput dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.